Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas salah satu gagasan inti dari buku yang mungkin sering sekali disebut ya, tapi jarang benar-benar dibaca. The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Betul sekali. Anda mengirimkan kami beberapa kutipan pilihan dari satu bab yang sangat spesifik, bab 9, yang topiknya tentang laba atas modal. Tepat. Jujur aja ya, waktu pertama kali saya baca, saya langsung mikir, laba atau profit itu kan gampangnya upah buat bos kan? Pemahaman umum ya? Iya kan? Gaji karena dia sudah pusing-pusing mengawasi dan mengatur semuanya. Tapi ternyata menurut Smith, cara pandang itu keliru total. Jauh sekali. Sumber-sumber yang Anda berikan ini membawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam tentang apa itu laba, bagaimana ia mempengaruhi harga barang yang Anda beli, dan yang paling mengejutkan bagaimana tingkat laba itu bisa jadi cerminan kekayaan suatu negara. Oke, ayo kita bedah dari kesalahpahaman pertama saya tadi deh. Jadi kalau laba itu bukan sekedar gaji untuk manajer, lalu apa bedanya? Nah, itu pertanyaan paling mendasar. Dan Smith langsung menjawabnya di awal. Dia bilang, orang sering sekali keliru menyamakan laba dengan apa yang dia sebut upah untuk pekerjaan inspeksi dan pengarahan. Oke. Padahal keduanya itu, dua hal yang benar-benar berbeda. Upah itu imbalan untuk kerja, entah kerja fisik atau kerja otak. Tapi laba, kata Smith, sama sekali tidak diatur oleh seberapa banyak atau seberapa sulit pekerjaan pengawasan itu. Lalu diatur oleh apa dong? Murni oleh satu hal, nilai modal yang dipakai. Sesederhana itu, makin besar modal yang Anda putar, yang makin besar laba yang Anda harapkan. Laba itu imbalan atas risiko dan penggunaan modal, bukan imbalan atas keringat. Nah, di catatan Anda ada contoh yang sangat bagus soal ini, tentang dua pabrik. Ini benar-benar membantu saya paham. Bisa kita jelaskan bersama? Tentu. Contohnya sederhana tapi sangat efektif. Bayangkan ada dua pengusaha. Oke. Keduanya punya pabrik, sama-sama mempekerjakan 20 orang. Gajinya juga totalnya persis sama. Sampai di sini, kan usaha mereka kelihatannya seimbang ya? Betul, dan bisa kita asumsikan juga kalau beban kerja si bos untuk mengawasi 20 orang itu ya sama aja di kedua pabrik, sama-sama bikin pusing. Nah, disitulah bedanya. Disinilah kuncinya. Modal yang mereka gunakan untuk bahan baku itu sangat-sangat berbeda. Tepat sekali. Pabrik pertama, katakanlah, hanya butuh bahan baku senilai 700 pound. Mungkin bisnisnya lebih sederhana. Oke. Pabrik kedua, dia butuh bahan baku yang jauh lebih mahal. Lebih halus, nilainya 7.000 pound. 10 kali lipat. Nah, jika kita asumsikan tingkat laba yang wajar di pasar saat itu 10%, apa yang terjadi? Saya coba tebak. Meskipun kerjaan si bos sama persis, laba yang dia harapkan pasti jauh berbeda kan? Pasti. Si bos pertama, dengan total modal sekitar 1.000 pounds, itu upah plus bahan baku, dia mengharapkan laba 100 pounds. Masuk akal. Sementara bos kedua, dengan total modal 7.300 pounds, dia mengharapkan laba 730 pounds. Padahal, kerja keras manajerialnya bisa jadi sama persis. Dan itulah buktinya. Laba itu mengikuti besarnya modal yang dipertaruhkan, bukan mengikuti seberapa keras atau pintar si manajer bekerja. Ini adalah fondasi untuk memahami semua argumen Smith selanjutnya. Oke, jadi jelas laba adalah imbalan atas modal. Terus apa yang membuat tingkat laba di satu bisnis bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari bisnis lain? Kalau upah kan banyak ya faktornya, ada tingkat kesulitan, keahlian, dan lain-lain. Bagaimana dengan laba? Nah, ini bagian yang menarik. Kalau upah, Smith mengidentifikasi ada 5 faktor yang mempengaruhinya. Tapi untuk laba, menurut dia, faktor penentunya jauh lebih sedikit dan lebih sederhana. Oh ya? Pada dasarnya hanya ada 2. Pertama, seberapa menyenangkan atau tidak menyenangkan bisnis itu dijalankan. Dan kedua, ini yang paling penting, seberapa besar resiko atau keamanan dari modal yang ditanamkan. Tunggu dulu. Cuma 2 itu. Ini agak berlawanan dengan intuisi saya. Berarti perbedaan pendapatan antara katakanlah pengacara top dan pekerja pabrik bisa sangat besar, tapi perbedaan tingkat laba antara toko kelontong dan perusahaan teknologi misalnya bisa jadi tidak sejauh itu. Kok bisa? Persis seperti itu. Itulah pengamatan tajam dari Smith. Dia mengatakan bahwa tingkat laba rata-rata di berbagai bidang usaha itu jauh lebih mendekati setara dibandingkan dengan upah untuk berbagai jenis pekerjaan. Kenapa begitu? Alasannya sederhana.
Modal itu cair, ia selalu mencari imbal hasil terbaik dengan resiko terkecil. Kalau bisnis A memberikan laba 20% dan bisnis B hanya 5% dengan resiko yang sama, modal akan mengalir deras ke bisnis A kan? Tentu. Akibatnya, persaingan di bisnis A meningkat, labanya akan turun. Sementara bisnis B yang kekurangan modal, ya dia akan menaikkan labanya untuk menarik investor. Jadi ada mekanisme penyeimbangan alami. Jadi dengan kata lain, pasar modal itu lebih efisien dalam meratakan imbal hasil daripada pasar tenaga kerja dalam meratakan gaji. Wah, itu pengamatan yang kuat. Ini membuat saya ke pemikiran berikutnya, dampaknya buat kita semua sebagai konsumen. Seringkali kita menyalahkan upah pekerja yang tinggi kalau harga barang naik. Tapi, apakah pandangan Smith ini mengubah perspektif itu? Oh, sangat mengubah. Ini salah satu argumen paling provokatif dalam kutipan yang Anda berikan. Smith dengan tegas menyatakan, laba yang tinggi cenderung jauh lebih menaikkan harga suatu pekerjaan daripada upah yang tinggi. Nah, ini butuh penjelasan. Karena kedengarannya aneh kan? Bukankah kenaikan gaji buruh itu langsung menambah biaya produksi? Betul, tapi kenaikannya itu beda sifat. Mari kita pakai contoh produksi kain linen dari teksnya. Untuk membuat selembar kain, ada banyak tahap kan? Oke, rangkai pasokan. Ada petani, pemintal, penenun. Tepat. Petani menanam rami. Pemintal membuat benang. Penenun membuat kain, dan seterusnya. Setiap tahap ada pekerjanya dan ada pengusahanya. Oke. Sekarang, bayangkan upah setiap pekerja di seluruh rantai ini naik. Katakanlah 2 sen per hari. Dampaknya ke harga akhir kain itu sederhana. Anda tinggal jumlahkan saja semua kenaikan upah itu. Jadi kenaikannya bersifat aritmetis. Betul, hanya penjumlahan biasa. Masuk akal. Tapi bagaimana kalau yang naik itu bukan upah, melainkan tingkat laba setiap pengusaha di rantai itu? Nah, disinilah perbedaannya. Bayangkan tingkat laba setiap bos naik 5%. Pengusaha pertama, si petani rami. Dia menjual raminya dengan laba 5%. Harga jual itu menjadi modal bagi si pemintal. Oke. Pemintal kemudian menambahkan laba 5% miliknya di atas total modal tersebut. Lalu harga jual dari pemintal menjadi modal bagi si penenun, yang juga menambahkan laba 5% di atasnya. Dan begitu seterusnya. Saya mengerti. Ini seperti efek bola salju. Jadi setiap orang di rantai pasokan menaruh pajaknya di atas pajak orang sebelumnya. Tepat. Kenaikannya jadi bunga berbunga atau bersifat geometris. Pantes saja harga akhir bisa meledak. Persis. Kenaikan laba itu majemuk. Ia tidak hanya menaikkan harga, tapi ia menaikkan harga di atas harga yang sudah dinaikkan. Itulah mengapa dampaknya jauh lebih besar pada label harga yang Anda lihat di toko. Ini benar-benar mengubah cara pandang soal inflasi. Oke, kita sudah membahas laba di tingkat perusahaan dan dampaknya ke harga. Bagaimana Smith mengangkat konsep ini ke tingkat negara? Bagaimana laba berhubungan dengan kekayaan suatu bangsa? Hubungannya sangat menarik dan, lagi-lagi, sedikit berlawanan dengan intuisi. Secara umum, dia mengamati bahwa tingkat laba yang sangat tinggi itu biasanya ditemukan di negara-negara yang sedang tumbuh pesat, tapi belum terlalu maju. Contohnya? Contohnya, koloni-koloni baru di Amerika pada masanya. Di sana, tanah masih luas dan murah. Sumber daya melimpah. Jadi modal yang masuk bisa mendapatkan imbal hasil yang luar biasa besar. Oke, jadi laba tinggi itu ciri negara yang sedang ngebut pertumbuhannya. Lalu, apa yang terjadi kalau negara itu sudah menjadi kaya dan mapan? Nah, seiring negara menjadi lebih kaya, lebih padat, dan modal terakumulasi lebih banyak, persaingan antar pemilik modal pun meningkat. Semua orang ingin berinvestasi, kan? Tentu. Jadi, mereka bersaing untuk mendapatkan proyek atau pasar, yang pada akhirnya secara alami akan menurunkan tingkat laba rata-rata. Jadi kesimpulannya, negara yang lebih kaya justru tingkat labanya cenderung lebih rendah? Aneh sekali kedengarannya. Terdengar aneh, tapi logis. Smith bahkan menyatakan bahwa modal yang besar dengan laba kecil secara umum akan tumbuh lebih cepat daripada modal kecil dengan laba besar. Wow. Tingkat laba yang rendah di negara kaya ini adalah tanda ekonomi yang sehat dan kompetitif. Dan hebatnya lagi, tingkat laba yang rendah bisa mengimbangi upah tenaga kerja yang tinggi. Ini menjelaskan kenapa negara kaya seperti Inggris waktu itu, yang upah buruhnya tinggi, tetap bisa menjual barangnya semurah negara tetangga yang upahnya rendah tapi tingkat labanya tinggi. Tapi
pasti ada sisi negatifnya juga kan? Di catatan ini, Smith memberikan peringatan keras tentang bahaya tingkat laba yang terlalu tinggi, terutama jika bukan karena pertumbuhan alami, tapi karena faktor buatan. Ya, dan ini adalah poin krusial tentang bisa dibilang moralitas pasar. Dia menyoroti monopoli sebagai penyebab utama tingkat laba yang tidak wajar. Oke. Contoh spesifiknya adalah monopoli perdagangan Inggris dengan koloninya. Laba yang didapat para pedagang besar ini begitu mudah dan melimpah, sehingga menurut Smith, itu punya konsekuensi fatal yang tidak terduga. Apa itu? Monopoli itu katanya menghancurkan sifat hemat yang dalam keadaan lain merupakan karakter alami seorang pedagang. Menarik. Ketika keuntungan datang dengan mudah dan dalam jumlah besar, kebajikan seperti berhemat, kehati-hatian, perhatian pada detail, itu semua jadi tidak relevan. Buat apa pusing-pusing menekan biaya kalau laba sudah pasti besar? Dan perilaku ini menular, begitu maksudnya? Tepat, perilaku boros dan kurang perhitungan ini dimulai dari para pedagang monopoli, lalu ditiru oleh masyarakat luas. Pada akhirnya, kebiasaan ini justru mengikis fondasi dari kekayaan itu sendiri, yaitu akumulasi modal yang cermat dan hemat. Jadi laba yang terlalu tinggi karena monopoli bukan cuma menaikkan harga, tapi juga merusak karakter ekonomi suatu bangsa dalam jangka panjang. Benar sekali. Luar biasa. Jadi, setelah kita kupas tuntas gagasan Smith ini, gambaran besarnya jadi jelas ya. Laba atas modal itu bukan sekedar gaji, tapi imbalan atas risiko dan investasi modal. Dan ia punya dampak majemuk pada harga barang yang Anda beli. Betul, dan di tingkat nasional, tingkat laba bisa menjadi indikator. Tingkat laba yang rendah seringkali bukan tanda kelesuan, melainkan tanda ekonomi yang matang, kaya, dan kompetitif. Sebaliknya, tingkat laba yang sehat memang mendorong pertumbuhan, tapi jika ia menjadi terlalu tinggi secara tidak wajar karena monopoli, Ia bisa menjadi racun yang merusak kebiasaan yang justru membangun kekayaan itu sendiri. Ada keseimbangan yang harus dijaga. sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan yang dibangun dari sumber-sumber ini. Silakan. Teks dari abad ke-18 ini menggambarkan para pedagang yang kehilangan sifat hematnya karena keuntungan yang melimpah ruah dan tanpa persaingan. Di dunia kita sekarang, di mana kita sering mendengar tentang laba yang luar biasa besar dan terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu yang didominasi oleh segelintir pemain besar, apakah pengamatan Smith ini masih relevan? Bagaimana perilaku yang dibentuk oleh tingkat keuntungan yang berbeda dapat mempengaruhi bukan hanya neraca keuangan perusahaan, tetapi juga etos kerja dan budaya sebuah industri secara keseluruhan?